jaga iman kita, jaga ibadah kita, serta jaga hubungan-hubungan baik kita antara sesama hamba-hamba Allah. Dan paling terakhir, jaga persatuan di antara umat. Jangan bercerai-berai, jangan di antara kita centang perenang, jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci, apalagi kemudian saling mencaci maki. Janganlah karena persoalan duniawi, janganlah hanya ke persoalan harta menyebabkan kemudian kita lalai hingga kemudian kita tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا بعلوم العلماء العاملين أشهد أن لا إله إلا الله وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء
فيا عباد الله أيها الناس أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku sekalian, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah untuk kita semuanya. Dan nikmat yang paling mahal dalam kehidupan kita adalah keimanan kita. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah menyatakan, sekaya apapun dirimu hari ini, sehebat apapun jabatanmu di depan manusia, tetapi di dalamnya tidak ada iman, maka niscaya engkau adalah makhluk yang paling hina dalam pandangan Allah. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, manusia dengan segala kehendak-kehendaknya, dengan segala keinginannya, pasti menginginkan suatu kebaikan di dalam hidupnya, hingga mereka berusaha semaksimal mungkin, berupaya sekuat tenaga dan fikirannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud. Ketahuilah saudaraku sekalian, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala menceritakan untuk kita, jalasa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa jalasna haulahu wa qala. Pada suatu masa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk di atas mimbar, dan kemudian kami duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan kemudian beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, kata Nabi, setelah aku meninggalkan kalian nanti, ketika Allah membukakan pintu-pintu keindahan dunia dengan segala perhiasannya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita semuanya faham, kita semuanya maklum bahwa manusia sesungguhnya ada yang ingin dicapai dalam kehidupannya, yaitu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Akan tetapi jangan sampai ketika tujuan yang dimaksud menyebabkan kemudian kita lalai kepada Allah akan tujuan serta maksud dalam hidup kita ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan semata-mata aku tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan tujuannya hanya untuk abdiyah, tujuannya adalah untuk menghambakan diri mereka kepadaku, kata Allah. Dalam hal yang demikian saudaraku sekalian, janganlah karena persoalan duniawi, janganlah hanya ke persoalan harta menyebabkan kemudian kita lalai hingga kemudian kita tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini terlalu singkat, masa yang kita miliki terlalu pendek. Marilah kita mengikhtiarkan diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya apa yang kita maksud, apa yang kita ingin capai hari ini, pada akhirnya semuanya harus kita tinggalkan. Dan sebelum kita meninggalkan kehidupan ini, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ad-dunya mudbiratun wal akhirah mukbilah. Dunia sedang bersama-sama kalian tinggalkan, dan sementara hari ini kalian sudah akan menuju akhirat. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini yang disebutkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah perhiasan yang sangat mampu menipu diri kalian semuanya. Ada sebagian di antara kita karena sebab pekerjaan kemudian meninggalkan ibadah kita. Ada di antara kita yang sibuk dengan bisnis yang menyebabkan kemudian kita lalai bahwa sesungguhnya semuanya ini adalah milik Allah. Ketahuilah saudaraku sekalian, para kaum muslimin yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan,
sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi wa qala li. Suatu masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dan berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau seperti orang yang tengah melintasi jalan. Maksud baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupmu di dunia ini sesaat. Tempatmu bukan di sini, kata Nabi, tetapi tempatmu adalah akhirat. Jangan kau pernah menganggap engkau akan kekal di sini, dan jangan engkau menyangka bahwa Allah tidak akan mematikanmu. Sebagaimana orang asing yang tidak memiliki apapun di dunia ini, itulah kita. Awabiru sabilin, atau seperti orang yang tengah melintasi jalan. Berapa masa yang dibutuhkan oleh manusia untuk melintasi jalan, dan berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk melintasi hidup ini. Hidup ini sesaat, hidup ini tidak kekal. Yang kekal adalah Allah Azza wa Jal, dan engkau akan kembali kepada Allah pada masanya. Maka ketika mendengarkan hadis ini, kemudian Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadir sabah, wa idza asbahta fala tantadiril masa. Ketika sore hari engkau hidup, jangan engkau pernah berangan-angan bahwa pagi hari engkau masih dihidupkan oleh Allah. Dan ketika pagi engkau masih hidup, jangan kau pernah berpikir bahwa sore hari engkau akan hidup. Khudh sihhataka limaradika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika kita masih sehat, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, serta melakukan amal salih yang bermanfaat bagi manusia-manusia yang lainnya. Wa khudh hayataka limaradika. Ambil kesempatan hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Kehidupan yang kita miliki hari ini semuanya pasti akan berakhir. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia adalah Allah Zat yang menciptakan kalian semuanya dari sesuatu yang mati. Kemudian setelah itu Allah menjadikan kalian semuanya hidup. Tujuan Allah tidak ada lain, liyabluwakum, agar kemudian Allah menguji kalian semuanya. Ayyukum, siapakah di antara kalian, kata Allah, ahsanu amala, yang paling baik amal solihnya. Oleh karenanya di akhir khutbah yang singkat ini, marilah kita berusaha sekuat tenaga, marilah kita berupaya sekuat mungkin agar hidup kita yang sesaat, agar hidup kita yang singkat ini menjadi sebab datangnya ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jaga iman kita, jaga ibadah kita, serta jaga hubungan-hubungan baik kita antara sesama hamba-hamba Allah. Dan paling terakhir, jaga persatuan di antara umat. Jangan bercerai-berai, jangan di antara kita centang perenang, jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci, apalagi kemudian saling mencaci maki. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan Allah memberikan pertolongan bagi kita semuanya kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli
على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله من أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. فيا عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عنا عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم قضوا بالحق وكانوا بكم يعدلون، الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وذرية صالحة وتجارة لن تبور وذنبا مغفورا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين المؤمنين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين المؤمنين في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم لعدوهم، اللهم اخذلهم على من خذل المؤمنين أجمعين من اليهوديين والإسرائيليين والمشركين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الأكبر والله يعلم ما تفعلون. أقم الصلاة.